Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peranan transportasi dalam perkembangan suatu wilayah. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hadijah, NIM 1802122. Dan adapun pembahasannya, yang pertama, transportasi dan perkembangan wilayah. Yang kedua, transportasi merupakan tolak ukur interaksi antar wilayah. Yang ketiga, peranan transportasi dalam pembangunan wilayah. Dan yang terakhir, dampak dari perkembangan wilayah yang didasarkan pada jalur transportasi. Langsung saja kita masukin pembahasan yang pertama, yaitu transportasi dan perkembangan wilayah. Transportasi dan perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya. Kemajuan perekonomian antar wilayah di negara-negara maju salah satunya disebabkan oleh sistem transportasi mereka yang bagus, efisien, efektif, dan terawat. Transportasi dapat memajukan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Dan adapun faktor perkembangan wilayah yakni adanya modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan pasar. Dan keempat-empatnya ini merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan nantinya menghasilkan interaksi dan menciptakan kegiatan ekonomi, sosial maupun politik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang transportasi menurut tolak ukur interaksi antar wilayah. Mengapa disebut demikian? Nah, ada beberapa pakar yang memberikan pendapatnya. Menurut Harsh, ia mengemukakan bahwa interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang maupun jasa. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Karena wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan dari berbagai jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Nah, pada dasarnya sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda, yang terpisah oleh jarak yang tidak efisien jika ditempuh dengan jalan kaki atau tanpa alat. Nah, sehingga sistem transportasi dalam hal ini berperan menjadi penghubung antar lokasi yang jauh dan digunakan untuk memindahkan orang atau barang secara lebih cepat dan efisien, sehingga nilai ekonominya mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peranan transportasi dalam pembangunan wilayah. Dari betapa pentingnya peran transportasi bagi pengembangan wilayah perkotaan adalah fenomena yang terjadi di DKI Jakarta. Daerah ibu kota Republik Indonesia yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya sarana transportasi yang memadai. Perkembangan transportasi ini didukung oleh adanya akses tol Jakarta dengan kota-kota penyangga di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sehingga memudahkan mobilisasi penduduk antar wilayah ini. Keadaan ini memicu fenomena berkembangnya kota baru atau pemukiman berskala besar di sekitar Jakarta, seiring dengan berkembangnya kawasan-kawasan industri di wilayah suburban yang ada. Itu dia peranan transportasi dalam pembangunan wilayah. Kita lanjut. Dampak dari perkembangan wilayah yang didasarkan pada jalur transportasi. Nah, dampak dari perkembangan wilayah ini bermacam-macam, mulai dari masalah sosial sampai pada sektor lingkungan. Masalah-masalah ini terjadi setelah sarana dan prasarana transportasi merambah masuk ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau.
masalah lingkungan yang ditimbulkan, misalnya nih banjir, seperti yang terjadi di Jakarta maupun di Medan yang siklusnya semakin cepat. Banjir 5 tahunan di kota Jakarta. Banjir ini tuh merupakan musibah besar yang mampu melumpuhkan kegiatan sosial ekonomi di Jakarta selama berhari-hari. Hal ini sangat membuat repot pemerintah Provinsi Jakarta karena laju perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir relatif lambat dan banyak mengalami kendala dalam pembangunannya. Kondisi ini tuh merupakan salah satu dampak dikonversinya lahan persawahan atau hutan menjadi prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan, serta berbagai bangunan pendukungnya seperti terminal, stasiun, dan lain-lain. Nah, apa sih peran transportasi di masa pandemi COVID-19? Pemerintah daerah sendiri telah membuat kebijakan transportasi terkait COVID-19 dengan melakukan pembatasan pelayanan angkutan umum di Jakarta. Namun akhirnya dikecam banyak pihak karena malah mengakibatkan penumpukan di beberapa halte dan stasiun dan meningkatkan resiko penularan. Tetapi menurut saya kebijakan sektor transportasi dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia harus sesegera mungkin dibangun dengan melihat peran sektor transportasi secara utuh, tidak hanya sebagai faktor yang bisa memperburuk penyebaran penyakit, tapi juga sebagai sarana kunci untuk menjamin ketersediaan barang pokok saat bencana. Kebijakan sektor transportasi saat pandemi harus bertujuan untuk menemukan satu titik keseimbangan. Di satu sisi sarana dan prasarana transportasi tidak menjadi vektor penularan COVID-19, di sisi lain sektor ini dapat menjamin pasokan barang-barang kebutuhan pokok tetap aman. Nah, lalu apa saja kebijakan transportasi yang bisa dilakukan pemerintah? Yang pertama, terkait pembatasan pada angkutan umum penumpang dalam kota. Sekali lagi, prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa pembatasan atau pengurangan arus perjalanan penumpang harus berfokus pada peniadaan kegiatannya dan bukan pada pembatasan pelayanan transportasinya. Dan yang kedua, terkait keselamatan dan kesehatan awak atau para pekerja transportasi. Nah, pemerintah harus menjamin keselamatan pengemudi maupun orang yang bekerja mengoperasikan stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, maupun pusat-pusat distribusi lainnya. Pemerintah harus memperketat prosedur bekerja termasuk pemeliharaan kebersihan. Dan yang ketiga, terkait kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang. Mobil angkutan dan truk selayaknya tetap dapat digunakan pada saat pandemi. Jika pembatasan ekstrim perlu dilakukan, maka prioritas harus tetap diberikan pada kendaraan angkutan barang untuk menjamin kelangsungan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dan yang keempat, terkait angkutan penumpang udara, laut, dan kereta antar daerah. Di satu sisi, sebagaimana pergerakan dalam kota, pembatasan pergerakan penumpang dapat dipertimbangkan sebagai langkah untuk menunda puncak penularan COVID-19. Di sisi lain, kapasitas angkutan barang lewat udara, laut, dan rel harus tetap dijaga untuk menjamin persediaan obat-obat maupun kebutuhan bahan-bahan pokok. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.